Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan iman, namun mengawalinya. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kebutuhan terbesar kami di saat ini ialah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh mengerti dan memahami maksud daripada firman Tuhan ini, dan melalui kuasa Roh Kudus kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Renungan kita di malam hari ini berjudul Pelayanan Yesus dimulai dengan sebuah pesta. Ayat renungan terambil di dalam kitab Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara bisa membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Di dalam kitab Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, kita bisa menemukan sebuah cerita yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semua. Cerita yang sudah sering kita dengarkan, mulai dari kita kecil hingga kita dewasa di gereja. Cerita tentang perkawinan di Kana. Kana merupakan suatu kota kecil yang tidak jauh dari Nazaret, yang berada di Galilea. Dan di sana ada sebuah pesta. Dan pesta itu merupakan pesta dari saudara Yusuf dan Maria yang merupakan orang tua daripada Yesus. Dan tentunya di saat itu Yesus hadir bersama dengan murid-muridnya di acara pesta tersebut. Dan pada akhirnya kita tahu sendiri bahwa Yesus melakukan suatu tindakan yang luar biasa, mujizat yang luar biasa yang Yesus lakukan, yaitu dengan mengubah air menjadi anggur. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari cerita tersebut ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjadi pelajaran yang dapat menguatkan kerohanian kita. Dan ada 5 hal yang akan kita bahas di malam hari ini untuk menguatkan iman kita. Yang pertama yaitu bahwa Yesus tidak memulai pekerjaannya dengan sebuah pekerjaan yang besar, yakni muncul di hadapan Sanhedrin di Yerusalem. Tetapi saudara-saudaraku, Yesus memulai pekerjaannya pada suatu perkumpulan keluarga di kampung kecil di Galilea. Di sana, kuasa Yesus ditunjukkan untuk menambah sukacita pesta perkawinan. Demikianlah Yesus menunjukkan simpatinya kepada manusia dan kerinduannya untuk memenuhi kebahagiaan mereka. Dengan kata lain, bahwa efek dari tindakan Yesus yang dengan mengubah air menjadi anggur pada akhirnya membuat para tamu dapat terus berpesta dan keluarga pengantin dapat terbebas dari rasa malu dan hilang muka yang berkepanjangan. Saudara-saudaraku, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa Ibu Yesus, yakni Maria, mengabarkan kepada Yesus tentang kesulitan yang dihadapi oleh pengantin pada saat pesta itu berlangsung, bahwa anggur mereka kehabisan. Meski Maria tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari Yesus ketika meminta kepada Yesus, Yesus hanya menjawab bahwa saatku belum tiba, tetapi Maria tetap percaya sepenuhnya kepada Yesus. Wujud dari iman Maria adalah bahwa dia menyuruh para pelayan untuk mengikuti semua perkataan Yesus. Dan karena iman dari Maria inilah, pada akhirnya Yesus menanggapi dan menghormati serta melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari kisah ini pula pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah bahwa pada waktu murid-murid Yesus ada di sana, dalam kitab Yohanes 1 ayat 45 dikatakan bahwa
Murid-murid Yesus, mereka mengikuti Yesus karena mereka terkesan terhadap pribadi Yesus. Dan karena hal itulah mereka mau mengikuti Yesus saat dipanggil. Dan ketika mereka berada pada perkawinan di Kana, yang mereka lihat dan saksikan sendiri adalah mujizat yang Yesus lakukan. Dan hal inilah yang menumbuhkan kepercayaan dan iman mereka kepada Yesus, dan pada akhirnya membuat mereka menjadi saksi dari pekerjaan Allah. Dan kita tahu sendiri, mereka mewartakan kebenaran firman Allah atas setiap pekerjaan-pekerjaan luar biasa yang Allah lakukan, yang membuat mereka menjadi saksi. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus juga memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya. Kita dipanggil bukan hanya untuk merasakan mujizat-mujizat Yesus yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita dipanggil untuk turut menyaksikan atau mengabarkan dan menjadi saksi-saksi Allah di dunia ini. Kita dipanggil untuk mengabarkan sukacita, mujizat yang Allah telah lakukan dalam kehidupan kita, yang dapat menguatkan iman kita secara pribadi maupun iman orang lain melalui kesaksian-kesaksian tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, pelajaran keempat yang bisa kita terima dari kisah ini adalah kepala pemimpin pesta menyatakan kepada mempelai pria bahwa setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Apa artinya kata-kata dari pemimpin pesta ini, saudara-saudaraku? Hal yang bisa kita pelajari dari pendapat di atas yang dikeluarkan oleh pemimpin pesta ini adalah bahwa kita manusia selalu menyuguhkan anggur yang terbaik terlebih dahulu, kemudian yang kurang baik. Demikian pula dengan dunia ini, saudara-saudaraku. Dunia atau setan selalu menawarkan tawaran-tawaran yang baik kepada kita terlebih dahulu, tawaran-tawaran yang manis, sehingga kita manusia berbondong-bondong mengikuti setan. Tetapi setelah itu yang kita dapatkan adalah sesuatu hal yang kurang baik, yakni dibinasakan. Tetapi saudara-saudaraku, pemberian yang Yesus tawarkan kepada kita adalah pemberian yang selalu segar dan baru, pemberian yang mendatangkan berkat dan keselamatan. Yesus selalu menawarkan kepuasan dan sukacita yang akan membuat kita pada akhirnya menghargai dan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Sebab Yesus selalu memberikan anugerah dan anugerah. Saudara-saudaraku yang terkasih, pelajaran kelima yang bisa kita terima dari kisah ini adalah bahwa karunia Kristus di pesta perkawinan adalah suatu lambang. Air melambangkan baptisan ke dalam kematiannya. Anggur melambangkan darah Yesus yang tertumpah bagi dosa-dosa dunia. Dan Yesus memberi mereka, murid-murid Allah, cawan yang melambangkan pekerjaannya bagi keselamatan mereka dan keselamatan kita semua. Pada akhirnya, pelayanan Yesus pun yang terakhir di atas dunia ini, Yesus memberikan cawan itu kembali melalui upacara perjamuan kudus kepada murid-muridnya untuk memberitakan kematiannya sampai Yesus datang. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mau melayani Yesus dengan sepenuh hati. Yesus selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Yesus selalu memberikan anugerah, sukacita, dan berkat yang berlimpah bagi kita. Lalu, apa balasan yang kita dapat lakukan untuk semua hal itu? Apakah kita mau tetap cinta terhadap dunia yang hanya menawarkan kebahagiaan semu, atau memilih kebahagiaan kekal dan sejati yang Yesus berikan kepada kita? Saudara-saudaraku, saat ini Tuhan masih berdiri di sampingmu, mengetuk pintu hatimu. Jikalau kau membuka hatimu, maka Yesus akan masuk, diam dan tinggal di dalam hatimu. Dan rasakanlah sukacita terindah bersama dengan Yesus, dan jadilah saksinya. Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan, yang menguatkan iman dan kepercayaan kami. Ajarlah kami untuk setia melayani Kristus, dan ajarlah kami untuk menjadi saksi-saksi Allah di atas dunia ini, yang dengan sepenuh hati akan menceritakan betapa besar anugerah yang Bapa telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, berkatilah pendengar-pendengar firman Tuhan, apabila mereka memiliki pergumulan khusus yang mereka doakan, kiranya Bapa mau dengar, Bapa mau jawab seturut dengan kasih dan kehendak Bapa. Di malam hari ini kami akan beristirahat. Bapa jaga lindungi kami dalam malam tidur kami, dan kiranya Bapa membangunkan kami kembali di esok hari dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau dengar dan sauti akan doa kami. Tuhan mau jawab seturut dengan kasih dan kehendak Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.